Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 7. Sementara itu, Ciu Haisun sudah melangkah maju dan memberi hormat sambil berkata, "Cia Teh Hiap, sungguh aku merasa girang sekali dengan kunjunganmu ini." Sejak dahulu, tokoh muda Xiao Limpai ini memang amat menghormat Xin Liong dan amat kagum akan kepandaian Xin Liong. Oleh karena itu, biarpun Xin Liong adalah kakak seibu dengan istrinya, dia tetap menyebutnya Tai Hiap, pendekar besar. Akan tetapi Xin Liong hanya mengangguk untuk membalas penghormatan itu dan sikapnya dingin sekali, juga terhadap kegirangan dua orang wanita kembar itu. Dia hanya memandang mereka, terutama kepada Kuilin dengan alis berkerut. Karena pernah hidup serumah sampai bertahun-tahun di waktu mereka masih kecil, maka tentu saja Xin Liong dapat membedakan dua orang wanita kembar ini. Melihat sikap Xin Liong, Lan Lan dan Lin Lin saling pandang dan agaknya mereka dapat mengerti, maka Kui Lan lalu menarik tangan Xin Liong dan berkata, "Liongko, silakan duduk, agaknya engkau datang berkunjung dengan urusan penting sekali." "Duduklah, Koko," kata pula Kui Lin. "Cia Teh Hiap, silakan duduk." Ciu Haisun juga menyambung. Biarpun dengan hati enggan, akhirnya Xin Liong duduk pula. "Aku telah mencari kalian ke Suzhou dan bertemu dengan Beng Xin," dia berkata, suaranya dingin. Haisun dan dua orang istrinya saling bertukar pandang, kemudian Kui Lin berkata, "Liong Koko, engkau mendengar dari Xin Ko tentang diriku, bukan? Apa yang kau dengar darinya?" Xin Liong kini memandang kepada adiknya ini dengan sinar mata bengis dan penuh teguran, kemudian berkata, "Aku hanya mendengar tentang seorang istri yang suaminya mati terbunuh orang, kemudian si istri itu tidak mencari pembunuh suaminya melainkan menikah lagi dengan suami encinya. Benarkah ini?" Melihat sikap yang bengis itu, Kui Lin menutupi mukanya dan terisak. Hal ini membuat Xin Liong menjadi semakin penasaran dan dia menggebrak meja. "Brak! Lin Moi, benarkah ini? Ciu Haisun dan Lan Moi, apa artinya semua ini?" Pendekar itu bangkit berdiri, mukanya merah dan sepasang matanya mencorong menakutkan. Kui Lan menjadi ketakutan dan dia pun menangis sambil merangkul adiknya. Dua orang wanita kembar itu yang maklum akan kemarahan kakak mereka menangis dan seperti hendak saling melindungi. "Ciu Haisun, apa artinya ini? Engkau, yang memiliki kepandaian tinggi, melihat suami adik iparmu dibunuh orang, mengapa tidak mencari pembunuh itu sampai dapat melainkan mengambil adik ipar itu menjadi istrimu? Apakah perbuatan macam itu patut dilakukan oleh seorang pendekar?" Pertanyaan ini penuh teguran dan penyesalan, dan kini pandang mata pendekar itu diarahkan kepada Ciu Haisun penuh kemarahan. Akan tetapi tokoh muda Xiao Limpai itu tetap tenang saja. Dia pun bangkit berdiri dan tubuhnya yang tinggi tegap itu berdiri tegak. Sepasang matanya menentang pandang mata Xin Liong dengan tabah, lalu dia menjura dan berkata, "Cia Teh Hiap, biar akan kau bunuh sekalipun diriku ini, aku tidak akan mau bicara tentang hal ini. Silakan Teh Hiap bertanya kepada mereka sendiri." Melihat sikap ini, diam-diam Xin Liong terkejut dan heran. Jelaslah bahwa dari sikapnya, murid Xiao Limpai ini tidak mempunyai simpanan perasaan bersalah sama sekali. Dia tahu betapa Ciu Haisun amat kagum dan menghormatnya, maka kalau murid Xiao Limpai itu menyimpan perasaan bersalah, tentu tidak seperti itu sikapnya. "Liongko, jangan kau salahkan suami kami, dia sama sekali tidak bersalah dalam hal ini," kata Kui Lan. "Akulah yang bersalah, Liongko," kata Kui Lin. "Tidak. Sama sekali tidak, Lin Moi juga sama sekali tidak bersalah. Satu-satunya orang yang bersalah dalam urusan ini adalah Na Tiong Pek." Mendengar kata-kata Kui Lan itu, Xin Liong menjadi semakin kaget dan heran. Dia mengerutkan alisnya dan menatap wajah Kui Lan dengan tajam, kemudian menoleh kepada Kui Lin. Dua orang wanita itu kini tidak menangis lagi, melainkan membalas pandangannya dengan tabah pandang mata orang-orang yang sama sekali tidak bersalah. "Apa pula ini? Na Tiong Pek dibunuh orang, kalian malah hendak menyalahkan dia yang sudah mati? Bukannya mencari siapa pembunuhnya, malah tidak perlu lagi dicari pembunuhnya, karena kami berdualah pembunuhnya." Tiba-tiba Kui Lin menjawab dan jawaban ini membuat Xin Liong terbelalak dan dia memandang wajah dua orang adiknya itu dengan muka berubah agak pucat, kemudian menjadi merah sekali. Kalian sudah gila?" tanyanya gagap. "Tidak, Liongko. Bukan kami yang gila melainkan Na Tiong Pek.
Pada suatu malam dia membius Encilan dengan asap bius, kemudian dia menodai Encilan. Nah, kami berdua mengeroyoknya dan membunuhnya. Oh! Sin Leong merasa lemas saking kagetnya mendengar ini dan dia tidak tahu lagi harus berkata apa. Terbayang olehnya ketika masih remaja, Na Tiong Pek pernah mengganggu Bicu dan hendak memaksa Bicu untuk dicium sehingga pernah dia turun tangan dan menghajar Na Tiong Pek. Sejak remaja pria itu memang berwatak mata keranjang dan kiranya watak itu masih terus berkembang sehingga dia tidak segan-segan untuk memperkosa kakak iparnya sendiri. Mengertikah engkau sekarang, Liongko? Kui Lan kini melanjutkan keterangan adiknya. Aku telah ternoda, walaupun itu terjadi di luar kesadaranku, namun hampir saja aku membunuh diri kalau suamiku tidak begitu bijaksana untuk memaafkan dan melupakan semua itu. Tentu saja kepada orang lain kami tidak mau menceritakan aib itu, dan kami mengatakan saja bahwa Tiong Pek tewas oleh penjahat yang tidak dikenal. Kemudian, akulah yang membujuk-bujuk Lin Moi untuk menjadi istri suamiku, agar kami bertiga tidak berpisah lagi, dan kami bertiga hidup rukun dan bahagia. Salahkan itu, Liongko? Apakah engkau lebih suka melihat Lin Moi menjadi janda kembang, digoda dan dihina oleh setiap orang pria mata keranjang? Adakah yang lebih tepat daripada suamiku untuk menjadi suaminya seperti sekarang ini? Sin Leong tidak mampu menjawab dan pada saat itu masuklah dua orang anak berlari-lari dari belakang, diikuti oleh dua orang pengasuh wanita tua. Dua orang itu berusia kurang lebih 5-6 tahun, yang laki-laki berusia 6 tahun dan yang perempuan 5 tahun. Wajah mereka begitu serupa seperti dua anak kembar saja dan mirip dengan Kui Lan dan Kui Lin. Anak laki-laki itu sudah lari menghampiri Kui Lan, dan merangkul pangkuan wanita ini sedangkan anak perempuan itu lari merangkul Kui Lin. Mereka tertawa-tawa dan agaknya mereka memang berlomba lari untuk menghampiri ibu mereka. Melihat ini, Sin Leong mengerti bahwa tentu anak laki-laki itu putra Kui Lan dan anak perempuan itu putri Kui Lin. Mereka anak-anak kalian? Akhirnya dia dapat bertanya dan semua kekakuan, semua kemarahan lenyap sudah dari suaranya. Melihat sikap Sin Leong yang sudah tidak marah lagi, Hai Sun menjawab sambil tersenyum. Yang tua melahirkan yang muda melahirkan yang tua. Tentu saja jawaban ini sengaja diucapkan seperti itu agar tidak diketahui oleh dua orang anak itu, akan tetapi Sin Leong mengerti maksudnya. Kiranya tadi dia salah sangka, anak laki-laki yang merangkul Kui Lan itu adalah putra Kui Lin, sedangkan anak perempuan yang lebih muda dan merangkul Kui Lin itu justru putri Kui Lan. Hayo kalian memberi hormat kepada pamanmu. Ini adalah paman Chia Sin Leong, kata dua orang wanita kembar itu kepada anak-anak mereka dan kini wajah mereka berseri gembira sungguh pun masih ada bekas air mata pada pipi mereka. Paman, saya Ciu Bun Hong memberi hormat, kata anak laki-laki itu dengan sikap gagah. Paman, saya Ciu Lian Hong memberi hormat, sambung anak perempuan itu dengan gaya lucu dan manja. Sin Leong meraih keduanya dan merangkul mereka. Anak-anak yang baik, katanya terharu. Baru dia sadar bahwa kemarahannya tadi sebetulnya tiada gunanya sama sekali. Bukan hanya bahwa kenyataannya dua orang adiknya itu sama sekali tidak dapat disalahkan, demikian pula Ciu Hai Sun tak dapat dipersalahkan, juga apa gunanya ribut-ribut? Mereka berdua telah hidup dengan rukun dan sejahtera di samping tokoh Xiao Limpai itu, dan masing-masing telah mempunyai seorang anak. Karena mereka masih akan bicara tentang banyak hal, maka Kui Lan dan Kui Lin lalu menyuruh dua orang anak itu bermain-main di luar. Mereka menjura dan keluar, dan masih terdengar oleh Sin Leong suara mereka. Aku yang lebih dulu menyentuh Ibu Lan, kata anak laki-laki itu. Tidak, aku yang lebih dulu merangkul Ibu Lin, bantah adiknya. Sin Leong tersenyum kagum. Agaknya bagi kedua orang anak itu, mereka masing-masing mempunyai dua orang ibu yang sama-sama mereka sayang. Betapa bahagianya mempunyai dua orang ibu seperti Kui Lan dan Kui Lin ini agaknya sedikit pun tidak mempunyai rasa cemburu atau iri, dan seakan-akan mereka itu bersatu hati membagi kebahagiaan berdua. Liongko, kenapa engkau pergi tidak bersama istrimu? Kui Lin bertanya. Mereka, istri dan anakku, datang bersamaku dan menanti di losmen. Ah, kenapa di losmen? Kenapa tidak diajak ke sini? Kui Lin menegur. Wajah Sin Leong menjadi merah. Karena tadinya, kupikir tidak enaklah dengan adanya urusan tapi sekarang tentu saja mereka akan kuajak ke sini. Biar kuambil mereka.
Keluarga Ciu merasa girang sekali mendengar bahwa Sin Leong datang bersama Bicu dan seorang putra mereka, maka ketika Sin Leong meninggalkan rumah itu untuk menjemput anak istrinya, Kui Lan dan Kui Lin sibuk mempersiapkan segala-galanya untuk menyambut tamu-tamu itu. Dengan hati lapang melihat keadaan adik-adiknya itu, Sin Leong bergegas menuju ke losmen di mana anak istrinya menunggu. Dia ingin cepat-cepat menceritakan berita baik tentang adik-adiknya itu kepada Bicu. Akan tetapi apa yang dihadapinya ketika dia tiba di losmen? Anak istrinya sudah tidak ada di situ. Dan sebagai gantinya, pengurus losmen menemuinya dengan wajah pucat dan membayangkan kekhawatiran hebat. Pengurus losmen itu menyerahkan sebuah sampul surat kepadanya, sampul panjang yang ditulis dengan huruf-huruf merah. Pak San Kui mengundang pendekar lembah naga untuk datang berkunjung. Sin Leong terbelalak memandang sampul itu dan teringatlah dia akan percakapannya dengan ayah kandungnya yang menceritakan tentang munculnya datuk-datuk kaum sesat. Di antaranya adalah yang berjuluk Pak San Kui, setan pegunungan utara, yang kabarnya merupakan datuk kaum sesat di daerah utara itu. Dan kini datuk itu mengundangnya untuk berkunjung. Akan tetapi apa yang terjadi dengan anak istrinya? Dengan sikap tetap tenang dia memandang kepada pengurus losmen itu dan suaranya berwibawa ketika dia bertanya. Kemana perginya istri dan putraku? Apa yang terjadi dengan mereka? Hayo ceritakan yang sebenarnya. Pengurus losmen itu nampak ketakutan. Dia berkali-kali menjura dengan hormat. Maafkan kami semua, Si Chu. Kemudian dengan suara terputus-putus pengurus losmen itu menceritakan apa yang telah terjadi selagi Sin Leong tidak berada di situ. Bicu dan putranya, Han Tiong, yang ditinggal di losmen oleh Sin Leong sedang duduk di serambi depan losmen itu, melihat-lihat ke arah jalan raya yang cukup sibuk itu. Kemudian datang serombongan orang, laki-laki yang kelihatan kasar dan melihat sinar mata mereka yang kurang ajar. Bicu lalu mengajak putranya untuk masuk ke dalam kamar mereka. Tak lama kemudian mereka mendengar suara ribut-ribut dan karena hatinya tertarik, Bicu lalu mendengarkan dari celah-celah daun pintu yang dibukanya sedikit. Suara keras membentak-bentak pengurus losmen. Hayo cepat periksa dalam buku tamu, apakah ada tamu yang bernama Chia Sin Leong. Tentu saja mendengar ini Bicu terkejut dan mencurahkan seluruh perhatiannya. Dia mendengar suara pengurus losmen itu tergagap-gagap. Ada, tapi dia sedang keluar. Kemana? Hayo katakan kemana? Tidak tahu. Plak. Plak. Terdengar dua kali suara tamparan yang disusul mengaduhnya pengurus losmen itu. Sungguh mati, dia keluar tanpa memberitahu kemana, ampunkan saya, ampunkan saya. Kalau tidak berterus terang, mana bisa ada ampun, bentak suara kasar tadi. Mendengar ini, Bicu tak dapat menahan kemarahannya lagi. Dibukanya daun pintu dan dia pun melangkah lebar menuju ke ruangan depan di mana terjadinya keributan itu. Dia melihat seorang laki-laki tinggi besar mencengkeram punggung baju pengurus losmen dengan sikap mengancam, sedangkan para pelayan dan tamu di situ bahkan menjauhkan diri dengan sikap ketakutan. Beberapa orang lain yang agaknya menjadi teman-teman si tinggi besar itu memandang dengan mulut menyeringai seolah-olah menghadapi tontonan yang menyenangkan. Aku adalah istri Chia Sin Leong. Siapa mencari suamiku? Bentak Bicu sambil melangkah maju. Saking marahnya, nyonya ini tidak tahu bahwa putranya juga berada di belakangnya, karena tadi Han Tiong mengikuti ibunya. Orang tinggi besar itu cepat memutar tubuhnya sambil melempar tubuh pengurus losmen itu ke sudut. Orang tinggi besar itu memiliki wajah yang menyeramkan, wajah orang kasar dengan kumis tebal melintang dan muka penuh brewok sehingga yang nampak hanyalah sepasang mata bulat besar menonjol keluar, hidung pesek dan gigi besar-besar nampak ketika dia menyeringai. Bagus. Kebetulan sekali, jadi engkau adalah istrinya. Engkau orang kasar mengapa mencari suamiku? Bentak Bicu yang sudah marah sekali melihat orang ini bersikap kasar terhadap pengurus losmen, bahkan telah menampar sampai muka orang itu matang biru. Suamimu yang berjuluk pendekar lembah naga, tanya orang kasar itu dengan sikap yang amat memanaskan hati Bicu. Sementara itu sedikitnya 8 orang teman si kasar itu telah mengurungnya, dan baru dia melihat bahwa Han Tiong juga berada di situ. Han Tiong, mundurlah. Bicu berkata kepada putranya, akan tetapi sudah tidak ada jalan keluar lagi karena tempat itu telah terkurung. Suamiku benar adalah pendekar lembah naga, kalian mau apa? Bicu membentak. Hahaha, Tuan besar kami mengundang pendekar lembah naga,
Akan tetapi sang pendekar tidak ada, yang ada hanya istrinya yang cantik dan anaknya, maka biarlah kami mengundang istrinya dan anaknya, agar sang pendekar dapat menyusulnya. Marilah, Nyonya Manis, engkau ikut bersamaku menghadap Tuan Besar. Setelah berkata demikian, tiba-tiba si tinggi besar itu mengulur tangan hendak mencengkeram, akan tetapi sengaja dia mencengkeram ke arah dada Bicu, disambut suara tertawa hahaha oleh para temannya. Keparat jahanam kau! Bicu mengelak dan dari samping tangannya menampar ke arah muka yang menyeringai lebar itu. Mungkin karena tamparan Bicu terlalu cepat atau memang laki-laki itu memandang rendah, akan tetapi tahu-tahu telapak tangan Bicu sudah tepat mengenai pipi orang itu. Pelak! Orang itu terkejut, terhuyung dan mengusap pipinya yang seketika menjadi bengkak. Matanya melotot dan dia meludah, ludah bercampur darah, karena bibirnya pecah. Serbu! Tangkap, bentaknya marah dan kini dia sungguh-sungguh menyerang dengan pukulan yang keras ke arah Bicu. Namun nyonya ini dengan mudah saja mengelak dan kakinya menyambar. Untung si kasar masih cepat meloncat ke belakang sehingga tendangan itu luput, kalau mengenai pusarnya tentu dia tidak akan mampu bangun kembali. Dan mengamuklah Bicu, dikeroyok oleh 9 orang-orang kasar. Akan tetapi tiba-tiba Han Tiong berteriak. Lepaskan aku! Bicu terkejut dan menengok. Kiranya Han Tiong telah disergap dari belakang dan ditangkap orang, dan kini sebatang golok ditempelkan di leher anak itu. Wajah Bicu menjadi pucat dan dia menyerbu ke arah putranya. Mundur! Kalau engkau melawan terus, anak ini akan kami sembelih lebih dulu, bentak orang yang menangkap Han Tiong. Apa maksud kalian, bentak Bicu, sedikit pun tidak takut sungguh pun diam-diam dia mengkhawatirkan putranya. Sedikit saja kau ganggu dia, kalian akan menyesal dilahirkan di dunia. Akan kukeluarkan semua isi perut kalian, kuhancurkan kepala kalian sampai lumat. Si tinggi besar dan teman-temannya merasa jerih juga menghadapi ancaman wanita yang perkasa itu, yang suaranya terdengar nyaring penuh dengan kesungguhan. Mereka percaya bahwa wanita seperti itu, dengan sinar mata seperti itu, tentu akan sungguh-sungguh berusaha memenuhi ancamannya kalau mereka sampai berani mengganggu putranya. Toanio, kami adalah utusan Tuan Besar kami untuk mengundang pendekar lembah naga. Untuk memastikan bahwa dia akan datang berkunjung, maka kami mengundang Toanio dan Kongcu ini untuk ikut bersama dengan kami, baik secara halus maupun kasar. Boleh Toanio pilih. Kalau Toanio berdua mau ikut dengan baik-baik, kami pun tidak berani bersikap kasar. Bicu berpikir sebentar. Dia tidak takut menghadapi mereka, akan tetapi karena di situ ada Han Tiong, tentu saja dia tidak boleh bertindak sembrono. Kalau sampai terjadi kekerasan, bukan tak boleh jadi kalau putranya akan celaka. Padahal, suaminya sedang tidak berada di situ dan hanya mengandalkan kepandaiannya sendiri saja amat berbahayalah bagi putranya. Sebaliknya, kalau dia menurut dan membiarkan dia dan putranya dibawa, tentu nanti Sin Leong akan dapat membebaskan mereka. Baik, kami ikut asal tidak dilakukan kekerasan, katanya dengan tegas dan dia pun lalu menghampiri putranya. Sambil menggandeng tangan Han Tiong, dia lalu keluar diiringkan oleh 9 orang laki-laki itu dan ternyata di luar telah menanti sebuah kereta. Bicu dan putranya dipersilakan naik kereta yang lalu dibalapkan, diikuti oleh mereka yang menunggang kuda, keluar dari pekarangan losmen, ke jalan raya. Demikianlah keterangan yang diperoleh Sin Leong dari pengurus losmen yang masih biru-biru mukanya. Mendengar penuturan ini, Sin Leong mengerutkan alisnya dan memandang kepada tulisan di atas sampul. Tidak terdapat surat di dalam sampulnya, hanya tulisan tinta merah yang merupakan undangan menyolok dari penulis surat yang menamakan dirinya Pak San Kui, setan Gunung Utara, itu. Di manakah rumah Pak San Kui ini? Tanyanya kepada pengurus losmen. Pengurus losmen itu menggeleng kepala. Saya tidak tahu, Si Chu, bahkan semua orang di sini yang kutanyai tidak ada yang tahu. Sepanjang pengetahuan kami, di kota ini tidak ada jagoan yang berjuluk Pak San Kui itu. Dan orang-orang tadi pun agaknya orang-orang dari luar kota, suara mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang dari utara. Hati Sin Leong mulai merasa heran dan bercampur gelisah. Menurut penuturan ayahnya, Pak San Kui adalah seorang datuk besar di daerah utara dan bertempat tinggal di kota Taigoan, di provinsi Shanxi. Kenapa kini anak buahnya berada di Lokyang dan bagaimana pula mengenal dia dan tahu bahwa dia berada di situ, dan mengirim undangan dengan cara yang kasar seperti itu? Dia teringat kepada Ciu Haisun. Ah,
tentu suami Kuilan dan Kuilin itu akan dapat memecahkan teka-teki ini dan memberitahu kemana dia akan dapat mencari dan menemukan istri dan puteranya. Dia tahu bahwa Bicu tentu terpaksa menyerah demi keselamatan Han Tiong dan juga karena istrinya yakin bahwa dia tentu akan menyusul dan menyelamatkan mereka. Dan dia pasti akan dapat membuktikan kebenaran keyakinan hati istrinya. Setelah memasuki kamar dan mengambil buntalan pakaian mereka, dengan cepat Sin Leong lalu meninggalkan losmen dan kembali ke rumah Ciu Haisun. Haisun dan dua orang istrinya menyambut dengan gembira. Akan tetapi mereka memandang heran dan kecewa ketika melihat betapa Sin Leong datang sendirian saja tanpa istri dan puteranya. Akan tetapi timbul kekhawatiran dalam hati mereka ketika melihat wajah Sin Leong yang nampak muram. "Leong Koko, mana dia? Mana istrimu dan putramu?" tanya Kuilin. "Mari kita bicara di dalam," kata Sin Leong yang masih bersikap tenang, namun pada wajahnya jelas membayangkan kegelisahan. Dengan hati penuh kekhawatiran dan ketegangan, Ciu Haisun dan dua orang istrinya bersama Sin Leong masuk ke dalam rumah dan di ruangan dalam, Sin Leong menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi menimpa istri dan putranya di losmen itu. "Inilah sampul undangan itu," katanya sebagai penutup dan memperlihatkan sampul dengan tulisan merah itu kepada mereka. "Sungguh kurang ajar," seru Kuilan. "Mengundang dengan cara demikian, orang macam apa dia itu?" seru Kuilin. Kedua orang nyonya ini tentu saja merasa marah sekali. Akan tetapi, seperti juga sikap Sin Leong, Ciu Haisun menghadapi persoalan ini dengan tenang. Dia mengamati sampul itu dan alisnya berkerut. Pak San Kui. Engkau mengenalnya, Moihu, adik ipar?" tanya Sin Leong sambil menatap wajah adik ipar yang lebih tua 4-5 tahun darinya itu. Ciu Haisun menggeleng kepala. "Aku tidak pernah bertemu dengan dia akan tetapi namanya amat terkenal di dunia Kang Ou, terutama di daerah utara. Dia tidak pernah mencampuri urusan Kang Ou dan tidak pernah mengganggu pekerjaanku, dan dia terkenal angkuh, merasa bahwa dia memiliki tingkat yang tinggi sekali. Pengaruhnya amat besar, kekayaannya juga besar sekali. Dia bergerak di kalangan atas, di antara pembesar-pembesar tinggi, bahkan pengaruhnya terasa sampai di kota raja. Akan tetapi kabarnya dia lihai bukan main dan terkenal sebagai datuk daerah utara. Sungguh mengherankan sekali. Dia tinggal di kota Taigoan di provinsi Shanxi, bagaimana kini dia dapat bergerak sampai ke sini, dan bagaimana dia tahu pula bahwa engkau berada di sini. Taigoan tidak dekat dari sini, agaknya tidak mungkin kalau dia mengirim orang-orang itu dari sana. Dia sudah pasti berada di dekat kota ini atau bahkan mungkin di dalam kota," kata Sin Leong. "Ah, benar. Aku ingat sekarang. Di kota ini terdapat seorang pembesar kejaksaan yang baru saja datang, pindahan dari Taigoan. Mengingat bahwa Pak San Kui itu terkenal mempunyai hubungan baik dengan para pembesar, sangat boleh jadi sekali kalau dia datang berkunjung kepada Ciong Taijin itu dan kini berada di kota ini. Akan tetapi entah bagaimana dia dapat tahu bahwa engkau berada di kota ini, Chia Tai Hiap. Hal itu dapat kuselidiki, sekarang tolong katakan di mana adanya gedung Ciong Taijin itu? Aku akan menyelidiki ke sana. Mari kuantar, Tai Hiap. Aku akan membantumu." "Jangan, Moihu. Engkau adalah orang yang tinggal di kota ini, amat tidak baik kalau sampai engkau tersangkut, apalagi menentang seorang pembesar kota. Kau tunggulah saja di sini, aku pasti akan dapat membebaskan anak istriku." Karena alasan ini memang tepat, Haisun tidak berani memaksa dan dia lalu memberitahu di mana letak rumah tempat tinggal pembesar itu. Setelah menerima penjelasan, Sin Leong lalu berangkat untuk menyelidiki, diantarkan oleh pandangan mata penuh kekhawatiran dan pesanan agar berhati-hati dari Kuilan dan Kuilin. Sin Leong memasuki pintu gerbang depan gedung besar itu dengan hati tabah. Dia tahu bahwa dia memasuki pekarangan seorang pembesar yang berkuasa, akan tetapi karena hal ini menyangkut keselamatan anak istrinya, jangankan hanya gedung pembesar kejaksaan, biarpun istana kaisar sekalipun akan dimasuki kalau perlu. Beberapa orang prajurit penjaga segera maju menghadangnya dan seorang di antara mereka menegurnya. "Hai, siapa engkau berani memasuki pekarangan ini tanpa izin?" Dengan sikap gagah Sin Leong berkata, "Aku datang untuk bertemu dengan Pak San Kui. Katakanlah kepada Pak San Kui bahwa pendekar Lembah Naga sudah datang memenuhi undangannya." 6 orang prajurit itu terkejut dan saling pandang.
Mereka adalah pengawal-pengawal dari Cheong Taijin, maka karena mereka pun datang dari Taiguan, tentu saja mereka mengenal siapa adanya Pak San Kui dan mereka pun tahu bahwa datuk itu kini menjadi tamu majikan mereka. Biarpun hanya kabar angin dan tidak secara langsung, mereka mendengar pula bahwa Pak San Kui mengundang seorang pendekar yang disebut pendekar Lembah Naga, maka mendengar pengakuan Sin Leong mereka menjadi terkejut. Tunggulah kami melapor, kata mereka dan seorang di antara mereka segera lari masuk ke dalam. Sin Leong menanti dengan tenang, berdiri tegak seperti patung memandang ke arah pintu rumah gedung itu. Apakah anak istrinya berada di dalam gedung itu? Masih dalam keadaan selamat? Tiba-tiba muncul serombongan orang yang berpakaian biasa, orang-orang yang bertubuh tinggi besar dan bersikap angkuh. Mereka keluar dari dalam pintu dan menghampirinya dengan lagak memandang rendah dan tertawa-tawa. Seorang di antara mereka, yang bercambang bauk, segera menghadapinya dan memandang dari atas sampai ke bawah, seolah-olah tidak percaya bahwa yang disebut pendekar Lembah Naga itu hanya seorang pria biasa saja, dengan pakaian sederhana dan tubuhnya yang sedang. Engkaukah yang bernama Chia Sin Leong? Tanyanya, nada suaranya seperti kebiasaan seorang pembesar tinggi bertanya kepada seorang rakyat kecil, seperti orang yang duduk di tempat tinggi bertanya kepada orang yang berjongkok jauh di bawahnya. Sin Leong adalah seorang pendekar sakti yang sudah penuh gemblengan hidup, maka dia hanya tersenyum saja melihat tingkah ini, seperti seorang dewasa melihat tingkah seorang bocah nakal. Dia sendiri pernah tinggal di istana, pernah menjadi adik angkat seorang pangeran, maka dia banyak mengenal watak pembesar seperti ini. Akan tetapi dia pun dapat menyangka bahwa orang ini hanyalah kaki tangan pembesar, semacam pengawal atau tukang pukul, dan biasanya memang para tukang pukul atau pembantu yang kasar-kasar ini jauh lebih congkak daripada si pembesar itu sendiri. Memang demikianlah keadaan kita manusia dalam dunia ini. Kita selain ingin merasa lebih tinggi daripada orang lain, lebih pandai, lebih tampan, lebih kuat, lebih berkuasa dan segala macam lebih lagi. Dari manakah timbulnya ketinggian hati atau kecongkakan, keangkuhan dan kesombongan itu? Kita selalu menciptakan suatu gambaran tentang diri sendiri, gambaran yang diambil dari segi baik dan segi lebihnya saja, dan untuk mempertahankan gambaran inilah maka kita bersikap angkuh kepada orang lain yang kita anggap lebih rendah. Kalau kita menginginkan untuk memiliki gambaran diri yang sedemikian tingginya karena kita melihat kenyataan kita yang rendah, seperti para pembantu pembesar itu. Kenyataannya sehari-hari, mereka itu menjadi bawahan, dan kenyataan itu membuka mata bahwa mereka itu jauh lebih rendah daripada atasan mereka. Oleh karena itu timbul keinginan untuk memiliki gambaran diri yang tinggi, dan hal ini menimbulkan sikap yang congkak seolah-olah dia sudah menjadi seorang yang tinggi kedudukannya seperti yang digambar-gambarkannya itu. Setiap orang ingin menonjolkan diri agar dianggap paling tinggi, paling pandai, dan segala macam, paling, lagi. Dan semua ini tentu saja menimbulkan konflik, baik konflik dalam batin sendiri antara kenyataan dan penggambaran, juga konflik keluar menghadapi orang lain. Gambaran diri ini pasti timbul kalau tidak waspada, tidak sadar. Sebaliknya, kalau kita mau membuka mata dan waspada setiap saat akan diri sendiri, menghadapi kenyataannya tanpa memejamkan mata, melihat segala kekurangan dan kekotoran diri sendiri, maka akan nampaklah oleh kita bahwa yang ingin menonjolkan diri itu, yang menciptakan gambaran diri yang tinggi-tinggi itu, bukan lain adalah juga si aku, si pikiran yang menimbulkan segala kekotoran itulah. Penglihatan yang jelas ini akan menimbulkan pengertian dan ini adalah kesadaran sehingga kita pun terbebaslah dari cengkeraman si aku yang ingin menonjolkan diri itu dan lenyap pula segala kecongkakan dan kesombongan yang menguasai diri kita. Sin Leong tidak merasa heran melihat lagak dan tingkah orang tinggi besar bercambang bauk itu. Dia mengangguk dan berkata, "Benar, aku bernama Chia Sin Leong." Kumis tebal itu mengurut-urut kumisnya. "Jadi engkau inikah orangnya yang berjuluk pendekar lembah naga?" Sin Leong tersenyum pahit, akan tetapi dia mengangguk sebagai jawaban. "Bagus, Tuan Besar kami memanggilmu, mari kau ikuti kami untuk menghadap beliau." Setelah berkata demikian, si cambang bauk itu dengan 4 orang temannya, lalu melangkah lebar keluar dan mereka lalu meloncat ke atas punggung kuda mereka yang sudah tersedia di situ, dan melarikan kuda mereka keluar. "Pendekar lembah naga, mari kau ikuti kami." Pendekar lembah naga. Hahaha. Si cambang bauk tertawa bergelak. Sin Leong maklum bahwa mereka itu sengaja hendak menghinanya dan mungkin juga mencobanya, dan tentu semua itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasan mereka,
maka dia pun tidak banyak cerewet, lalu melangkah keluar membayangi 5 orang yang menunggang kuda itu. Dan mereka itu menuju ke barat, ke tepi kota di mana terdapat sebuah jembatan yang menyeberangi sebuah sungai yang cukup lebar. Mereka sengaja membalapkan kuda dan beberapa kali mereka menengok ke belakang, tertawa bergelak karena tidak lagi melihat bayangan Xin Liong. Mereka menyeberang jembatan lalu membelok ke kiri di mana terdapat sebuah taman bunga yang sunyi dan menghentikan kuda mereka di depan pintu gerbang taman, lalu menuntun kuda mereka memasuki taman menuju ke sebuah pondok di tengah taman itu. Mereka menengok ke belakang dan tidak melihat Xin Liong maka mereka tertawa makin keras. Akan tetapi tiba-tiba suara ketawa mereka itu berhenti di tengah-tengah ketika mereka melihat seorang laki-laki berada di depan mereka, di depan pondok itu dan mereka mengenal pria itu bukan lain adalah Chia Xin Liong yang tadi mereka tinggalkan. Wajah mereka menjadi pucat, mata mereka terbelalak dan bahkan 2 di antara mereka menggosok-gogok mata mereka karena tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Pria itu tadi mereka tinggalkan dan mereka membalapkan kuda, tidak nampak pria itu menyusul atau melanggar mereka. Bagaimana tahu-tahu pria itu telah mendahului mereka dan berada di tempat itu? Apakah dia seperti siluman yang pandai menghilang? Tentu saja tidak. Mereka tidak tahu betapa Xin Liong mempergunakan ginkang, berlari cepat seperti terbang, lalu berloncatan ke atas genteng rumah-rumah penduduk mendahului mereka jauh sebelum mereka tiba di jembatan itu. Nah, di mana adanya Pak San Kui? Tanya Xin Liong ketika mereka tiba di depannya. Ada, mari silakan masuk. Kata si Cambang Bau kini sikapnya agak berbeda dan agak merendah karena dia kini mulai mengerti bahwa orang yang berjuluk pendekar lembah naga ini ternyata bukan hanya bernama kosong belaka. Demikianlah ciri dari orang yang sudah diperhamba oleh gambaran dirinya sendiri. Selalu bermuka-muka dan menjilat-jilat kalau bertemu dengan orang yang dianggapnya lebih berkuasa, lebih pandai dan lebih daripada gambaran dirinya sendiri, akan tetapi selalu bersikap congkak, sombong dan menekan kepada orang yang dianggapnya lebih rendah daripada dirinya sendiri. Seorang penjilat tentulah seorang penindas pula. Dapatkah kita hidup bebas dari sikap menjilat atasan dan penindas bawahan? Tentu dapat kalau kita tidak membangun gambaran diri sendiri sehingga kita bersikap wajar terhadap semua orang dari segala macam tingkat. Dengan diantar oleh 5 orang itu, mereka memasuki serambi depan, kemudian hanya si Cambang Bauk saja yang mengantarnya masuk ke dalam pondok. Dari luar saja sudah terdengar suara orang-orang bercakap-cakap dan tertawa-tawa di dalam pondok itu. Begitu mereka berdua tiba di pintu yang menembus ke ruangan dalam, si Cambang Bauk berkata dengan nada suara penuh hormat. Loya, pendekar lembah naga sudah datang menghadap. Xin Liong yang sudah tiba di pintu itu memandang dengan penuh perhatian. Hatinya lega bukan main ketika dia melihat istrinya dan putranya berada di antara beberapa orang yang duduk mengelilingi sebuah meja panjang bundar yang berada di tengah ruangan itu, meja yang penuh dengan hidangan yang masih mengepul panas. Istrinya duduk dengan tenang dan wajahnya berseri ketika melihat dia, dan putranya juga duduk dengan anteng, akan tetapi Han Tiong segera berkata ketika melihat dia. Ayah! Aku tahu ayah pasti datang menyusul kami. Xin Liong melihat seorang kakek berusia kurang lebih 60 tahun, berwajah tampan dan bertubuh jangkung, pakaiannya seperti seorang hartawan, memegang sebatang huncue yang tidak mengepulkan asap, sikapnya ramah, kuncirnya tebal dan panjang, kepalanya memakai topi terhias sulaman bunga emas, memandang kepadanya sambil tersenyum lebar. Orang yang duduk di sebelah kiri kakek hartawan ini jelas seorang pembesar, dapat dikenal dari pakaiannya, dan dia sudah berusia 50-an tahun dengan sepasang mata yang cerdik, mata seorang pembesar yang mudah menjadi berbeda sinarnya kalau melihat tumpukan uang banyak, dan pembesar ini agaknya kelihatan tegang, sebentar memandang ke arah tamu yang baru datang, sebentar kemudian ke arah si hartawan itu. Selain 2 orang ini dan Bicu serta Han Tiong, nampak pula duduk di situ 3 orang pria yang usianya kurang lebih 40 tahun, berpakaian seperti jago-jago silat dan sikap mereka amat hormat dan pendiam, sesuai dengan sikap orang-orang yang memiliki kepandaian silat tinggi. Belasan orang pengawal si pembesar dan pengawal si hartawan, hal ini dapat dilihat dari pakaian mereka, berdiri di sekitar tempat itu melakukan penjagaan. Mendengar seruan Han Tiong yang kegirangan melihat munculnya ayahnya, si hartawan itu tertawa. Hahaha, anaknya gagah berani dan ternyata ayahnya juga tidak mengecewakan. Chia Sichu, telah lama aku mendengar nama besarmu, sekarang gembira sekali dapat bertemu. Silakan duduk.
Dia menunjuk ke arah bangku di dekat bicu yang memang agaknya sudah dipersiapkan dan Sin Leong lalu memasuki ruangan itu dengan sikap tenang. Kemudian dia pun duduk di atas bangku yang telah dipersiapkan untuknya itu. Sejenak dia bertukar pandang dengan istrinya dan dari sinar mata istrinya dia tahu bahwa tidak terjadi sesuatu dengan anak istrinya, hanya istrinya minta kepadanya agar berhati-hati, maka legalah hatinya. Tanpa kata-kata pun, hanya dengan saling bertukar pandang, dia sudah dapat mengetahui isi hati istrinya yang tercinta. "Apakah Wan Gue, tuan kaya, yang mengundangku ke sini?" tanya Sin Leong sambil mengeluarkan sampul itu, meletakkannya di atas meja di hadapannya. Melihat sikap pendekar yang begitu tenang, sama sekali tidak memberi hormat kepadanya dan kepada si pembesar, dan mendengar pendekar itu menyebutnya Wan Gue, kakek hartawan itu tertawa bergelak dan suara ketawanya bergema di dalam ruangan itu, dan ruangan itu seolah-olah tergetar hebat. Diam-diam Sin Leong terkejut dan kagum. Ternyata kakek ini memiliki kaikang yang kuat sekali. Teringatlah dia akan penuturan ayahnya bahwa para datuk itu memiliki kepandaian yang tinggi, kabarnya tidak kalah tinggi dibandingkan kepandaian Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli. Maka dia bersikap hati-hati dan dia pun mengerti mengapa istrinya menghendaki dia berhati-hati. Tentu istrinya juga melihat betapa lihainya kakek itu dan betapa bahaya mengancam di tempat itu. Hahaha, sungguh sikapmu gagah sekali, Chia Sicu. Benar, akulah yang mengundangmu ke sini. Aku disebut orang Parsan Kui dan daerah utara adalah wilayahku. Telah lama aku mendengar namamu yang besar, akan tetapi karena engkau telah menjadi orang kesayangan istana, dan engkau bahkan dihadiahi istana Lembah Naga sehingga engkau tinggal di luar tembok besar, maka jelas bahwa Lembah Naga bukan termasuk wilayahku. Sayang aku tidak sempat datang berkunjung ke Lembah Naga, sungguh pun di antara kita terdapat hubungan yang cukup dekat sekali. Sin Leong memandang heran dan dengan penuh selidik dia menatap wajah yang tampan itu, lalu dia berkata, "Apa yang Lo Cian Pue maksudkan?" Wajah tua yang masih tampan itu kelihatan berseri gembira. Agaknya dia senang sekali mendengar pendekar itu mengganti sebutan, tidak lagi Wan Gue melainkan Lo Cian Pue, sebutan untuk golongan tua yang gagah perkasa, karena sebutan itu menandakan bahwa Sin Leong mengakui dia sebagai seorang tokoh tinggi dalam persilatan. Dia tidak tahu bahwa sebutan yang dipergunakan oleh Sin Leong itu bukanlah penjilatan, melainkan karena memang sudah menjadi watak Sin Leong untuk bersikap rendah hati. Ingatkah Sicu kepada mendiang Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli? Ketika dia melihat wajah Sin Leong berubah mendengar nama itu, dia tertawa. Ya, Hek Hiat Moli telah tewas di tangan Sicu yang gagah perkasa dan memang salahnya sendiri, dia diperalat oleh pemberontak. Ketahuilah bahwa Hek Hiat Moli itu masih terhitung bibi guru luar dariku, sungguh pun di antara kami tidak pernah ada hubungan apapun. Maka, tentu saja sejak lama aku merasa kagum kepadamu, Chia Sicu dan ingin sekali aku tahu dan mengenalmu, terutama mengenal kepandaianmu. Sayang bahwa engkau tinggal di Lembah Naga, di luar wilayahku. Kemudian dari teman-temanku aku mendengar bahwa Sicu turun gunung, keluar dari Lembah Naga mengunjungi Chin Ling Pai. Hahaha. Mendengar kesempatan baik muncul itu, tentu saja aku mengutus orang-orangku untuk membayangimu dan setelah tiba di sini, karena kebetulan sekali aku pun sedang berada di Lokyang, maka aku sengaja mengundang Sicu untuk bertemu. Diam-diam Sin Leong berpikir. Cara-cara yang dipergunakan oleh orang ini memang aneh dan juga kasar, akan tetapi itulah ciri-ciri sepak terjang seorang datuk kaum sesat dan orang ini pun tidak luput daripada penyakit sombong dan congkak sekali. Betapapun juga, harus diakui bahwa orang ini amat lihai dan mempunyai pengaruh yang luas sehingga tahu akan kedatangannya di Chin Ling Pai. Kini tahulah dia mengapa kakek ini dapat mengundangnya, tentu ada pula orangnya yang bekerja di losmen itu. Lo Cian Pue telah mengundangku, bahkan telah mengundang istri dan anakku, untuk kehormatan itu aku menghaturkan terima kasih. Sekarang, setelah kami tiba di sini, apa yang Lo Cian Pue kehendaki? Hahaha, pertama-tama hanya ingin bertemu dan berkenalan. Nah, mari, Chia Sicu, Toan Yu dan kau anak yang baik. Siapa tadi namamu? Tanya kakek itu kepada Han Tiong. Namaku Chia Han Tiong. Jawab anak itu. Nah, marilah kalian bertiga makan minum, menjadi tamuku, atau juga tamu Ciong Taijin yang terhormat. Orang yang berpakaian pembesar itu pun lalu berkata. Benar, Chia Sicu, mari silakan. Kita berkumpul sebagai sahabat? Diam-diam Sin Leong merasa heran sekali akan sikap orang. Apa artinya semua ini?
Mula-mula dia diundang secara kasar, yaitu dengan memaksa istri dan anaknya, kemudian di sini diperlakukan dengan hormat. Terima kasih. Katanya dan dia pun bersama istri dan anaknya mulai makan minum bersama. Sudah kukatakan bahwa biarpun antara mendiang Hekiat Moli dan aku terdapat pertalian perguruan, namun aku sama sekali tidak mencampuri urusannya. Dan engkau sendiri sebagai seorang pendekar di luar tembok besar patut menjadi sahabatku, Chia Sichu. Biarlah undangan ini dapat kau anggap sebagai tanda persahabatanku kepadamu. Tentu ada udang di balik batu, pikir Sin Leong. Terima kasih. Lo Cianpue telah bersikap manis budi, kami mengucapkan terima kasih. Hanya ada sedikit hal yang membuat bingung kepadaku. Cara aku mengundang anak istrimu, bukan? Kembali Sin Leong diam-diam mengakui kelihayan orang ini dan dia harus berhati-hati terhadap orang ini yang memiliki kecerdikan. Benar, Lo Cianpue. Aku tidak mengerti, dan apakah Lo Cianpue juga mengetahui betapa cara mengundang anak istriku itu dilakukan oleh anak buah Lo Cianpue? Tentu saja. Apa kau kira mereka itu tidak takut mati melakukan sesuatu di luar apa yang kuperintahkan? Kalau begitu, mengapa ada sikap kasar terhadap anak istriku itu, Lo Cianpue? Tanya Sin Leong. Hatinya dipenuhi rasa penasaran mengapa sikap terhadap anak istrinya itu jauh berbeda dengan sikap kakek itu sekarang. Sebelum menjawab, kakek itu mengisi huncuenya dengan tembakau dan seorang di antara para pengawal yang berdiri di belakangnya cepat-cepat menyalakan api untuk membakar tembakau di mulut huncue. Setelah mengisap-isap dan tembakau itu mulai terbakar dan asap yang berbau keras mulai tercium di ruangan itu. Kakek ini menghembuskan asap tipis dari mulutnya, memandang kepada Sin Leong lalu berkata, "Semua itu dilakukan untuk mengujimu, Sichu." "Mengujiku?" "Ya, untuk mengujimu, apakah engkau memang seorang pendekar besar seperti yang namanya ku dengar selama ini ataukah hanya seorang pendekar kasar yang mudah sekali menuruti kemarahan hatinya? Akan tetapi ternyata sikapmu amat mengagumkan, layak menjadi seorang pendekar besar dan lebih patut lagi menjadi sahabatku." Bersambung ke bab 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.